Baiklah, apa kabar? Selamat datang di kanal YouTube-nya Comika Media dan selamat datang di acara Comika Day. Saya Panji Pragiwaksono, gue aja kali ya. Gue adalah Panji Pragiwaksono. Gue akan memandu acara pada hari ini. Akan ada banyak pelawak hadir di sini, akan ada banyak obrolan dan terlebih lagi akan ada banyak pengumuman yang terjadi di acara ini yang lu tonton secara gratis di YouTube-nya Comika Media sampai dengan jam 5 sore nanti rencananya. Nah, sebelum gue mulai, gue mau kasih tau bahwa kalau lu mau membagikan informasi yang lu dengerin di sini atau lu lihat di sini, silahkan menggunakan tagar Comika Day untuk memastikan orang lain juga bisa menemukan tweet lu atau instastory lu atau apapun itu karena lu menggunakan tagar yang sama dengan kami. Sekali lagi, kalau mau ikut berbagi soal apa yang ada di hari ini, pengumuman apa dan akan ada banyak pengumuman keren di sini, silahkan menggunakan tagar Comika Day. Tapi sebelum gue lanjut, pertanyaannya Comika Day itu apa? Nah, mungkin sebelum gue ngomong Comika Day itu apa, mending gue jelasin Comika itu apa. Karena gue yakin ada banyak yang masih gak jelas. Gue tadi sebelum acara kami baru aja ngobrolin bahwa banyak orang ketukar-tukar antara Comika, Comika ID dan segala macamnya. Kayak bule mikir Indonesia itu di Bali padahal sebaliknya. Lu tahu gak kan suka ketukar kayak gitu. Nah jadi gue jelasin dulu aja Comika itu apa. Comika Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy. Udah. Tidak ada penjelasan lain. Udah. Comika Company adalah perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy dengan tujuan cuma satu. Alasan kenapa Comika berdiri adalah untuk memastikan komika hidup dari karya. Perusahaan yang berdiri untuk memastikan komika, stand up comedian, bisa hidup dari karyanya. Kenapa itu penting? Karena kalau komika bisa stand up, tapi belum bisa hidup dari stand up-nya, yang akan terjadi adalah ya orang-orang akan berhenti stand up. Padahal gua dan mungkin lu juga tahu, ada begitu banyak orang yang hidupnya berubah karena stand up. Kalau nggak stand up hidupnya mungkin nggak kayak hari ini. Gua kalau nggak ada stand up mungkin gua masih nge-rap angkat tanganmu untuk Indonesia. Gue tanpa stand up masih rapper tidak laku gua. Diundang tiap 17-an. Atau kalau ada teroris gue disuruh manggung di TV bawain Kami Tidak Takut. Kalau nggak ada stand up ya. Abdur kalau nggak ada stand up mungkin dia cuma mas-mas Indonesia Timur. Udah, nggak ada yang lain. Uluan kalau nggak ada stand up komedi, apa Uluan? Orang Sleman. Erwin kalau nggak ada stand up hanya orang tahu biasa. Anjay, padahal orang tahu aja nggak biasa ya. Orang tahu. Yono kalau nggak ada stand up masih di orang mana lu? Samarinda? Orang masih di Samarinda. Ini nggak ada tuh masuk Instagram orang kemarin jadi lumba-lumba di Instagramnya Rin, nggak ada kayak gitu. Oza Rangkuti kalau bukan karena stand up cuman mas-mas nyinyir. Kerjanya ngomel mulu. Dan ada banyak banget orang yang hidupnya bener-bener berubah karena stand up. Kita tahu semuanya ada orang yang kalau bukan stand up masih jualan narkoba. Kalau make kan masih banyak. Tolol Panji. Kalau bukan karena stand up ada yang begal. Pasti gak percaya. Tapi ada banyak stand up comedian. Ada gak banyak. Ada stand up comedian yang ketika naik ke atas panggung. Halo selamat malam saya begal. Bener gak? Bener kan? Iya dan penonton ketawa. Terus bilang enggak tapi bener saya begal. Jadi stand up comedy itu udah mengubah hidup banyak orang. Dan tentu kita semua bahagia karenanya. Gue juga bahagia dan karena itu gue dan mungkin teman-teman yang lain akan sedih kalau misalnya karena mereka gak bisa nemu duit dari stand up, mereka akan meninggalkan pekerjaan itu untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya kalau misalnya mereka emang pengen melakukan hal yang lain gak apa-apa. Tapi kalau sebenarnya dalam hati pengen yang ngelawak, sebenarnya agak sedih juga. Gue bahkan inget banget Gamila pernah ngomong sama gue, kamu kalau gak ada stand up pasti udah nyalek. Iya juga sih. Jadi kalau Anda tidak mau saya berpolitik, sukseskan dagangan saya. Saya terus di sini. Biasanya kan artis gak laku gitu. Walaupun bukan berarti artis DPR gak laku ya, mohon maaf deh. Terlalu banyak speak saya ini. Nah tapi kita pengennya, perusahaan ini pengennya bisa terlibat untuk membantu komika hidup dari karya. Karena banyak orang stand up comedian yang bisa ngelawak tapi belum tentu bisa hidup dari lawaknya. Nah itulah kenapa ini ada. Dan mungkin lo berpikir aneh banget kok ada perusahaan berdiri untuk supplier. Kan biasanya kan ada perusahaan, ada supplier, ada konsumen gitu kan. Ibaratnya steak gitu.
ada supplier daging, ada yang makan steaknya. Nah kok ada perusahaan hidup untuk supplier dagingnya, kok kayak yayasan? Ya mungkin emang kayak yayasan. Dan mungkin lo akan berpikir, kalau gitu mah konsumen gak ada peduli-pedulinya dong sama Comika. Yang peduli sama Comika cuman komika doang. Ya tergantung. Kalau lu pengen stand up terus ada, maka sebenarnya lu satu jalan sama gua, sama anak-anak di Comika. Karena kami sebenarnya cuma satu, ini perusahaan pengen memastikan stand up comedy itu terus ada. Karena ada yang ngebantu supaya orang-orang ini bisa hidup dari karyanya. Kalau lu pengen stand up comedian terus ada, kalau lu pengen stand up comedian favorit lu terus stand up, berarti lu sejalan. Karena kita tahu, kalau orang yang biasa ngelawak untuk kita, terus ngelawak untuk kita sampai dia usia tua, kita akan terhibur terus. Dan setiap kali pelawak ini ngelawak untuk kita, dalam beberapa waktu kita lupa, stres, depresi, sedih, masalah. Kan itu yang membuat kita semua suka lawak. Karena itu yang membuat kita duduk nontonin pelawak-pelawak idola kita. Itu juga kenapa Comika Day itu tanggal 27 September di hari ulang tahunnya Bing Slamet. Orang yang dulu dijulukin presiden pelawak Indonesia. Saking semua pelawak mengagumi dia. Gua mengagumi Warkop. Lu tanya pada Indro, yang dia kagumi Bing Slamet. Bing Slamet itu adalah pelawak yang dikagumi oleh pelawak yang kita kagumi. Itulah kenapa hari ini oleh Paski diusulkan untuk jadi Hari Komedi Nasional atau Hari Komedi Indonesia. Itulah kenapa Anukom juga terjadi hari ini. Anugerah Komedi Indonesia. Ini hari yang penting. Dan kami Comika juga sadar betapa pentingnya ini hari. Dan itulah kenapa Comika Day terjadi hari ini. Karena kami ingin membantu komika supaya bisa hidup dari karya. Dan karena itu sebenarnya Comika terdiri dari berbagai macam unit. Ada Comika Management, manajemen stand up comedian yang memastikan komedian bisa hidup dari stand up. Kemudian ada Comika Event, itu adalah promotor stand up comedy untuk bikin acara komedi terus. Ada comika.id untuk memastikan secara digital pun lu masih bisa menikmati. Kami punya Pecahkan, lembaga edukasi stand up comedy yang kepala sekolahnya Mas-Mas Blitar tadi. Mas-Mas apa tadi? Sleman, ya betul sekali. Terus Pecahkan ada lembaga edukasi stand up. Kami juga punya Comika Comedy Club. Saat ini Comika Comedy.club. Tapi gue janji sama lu, dia akan jadi sebuah comedy club fisik. Comika Comedy Club itu adalah venue intinya. Kemudian kami juga punya Physical. Physical adalah unit retail kami karena zaman sekarang di era semuanya serba digital, sesuatu yang bentuknya fisik akan semakin berharga. Dan untuk membantu seorang komika bisa punya jembatan dengan penikmat karyanya, kami juga ingin terlibat untuk memastikan komika-komika ini punya merchandise. Sesuatu yang fisik, sesuatu yang bisa ditandatangan. Digital download nggak bisa ditandatangan guys. Tapi kalau misalnya lu punya merchandise, kaos, nempek, apapun itu. Rin waktu itu punya sarung, Bang Jack dibikinin tongkat orang buta, namanya apa? Tongkat orang buta namanya apa? Tongkat orang buta ya. Dibikinin juga. Intinya apapun yang bentuknya fisik, Physical bisa bantu. Lalu ada Comika Media. Tidak aneh sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, zaman dulu ada banyak media yang fokusnya di komedi, sama Comika Media juga seperti itu. Kemudian, udah ya, jadi ada Comika ID, Comika Comedy Club, Comika Management, Pecahkan, Physical, Comika Media, dan Comika Event. Nah, nanti kami akan cerita apa saja yang sudah kami lakukan. Yang pasti kami ingin ngasih tahu bahwa kendati pun pandemi datang, tidak membuat kami surut dari janji kami membuat komika hidup dari karya. Selama pandemi ada banyak sekali hal-hal yang terus kami lakukan. Nanti Lutfian akan cerita juga mungkin, tapi gue mungkin sampaikan juga. Selama pandemi aja, comika.id itu udah melakukan 75.000 transaksi. Lebih dari 75.000 transaksi. Kemudian dengan penambahan sekitar 84-an judul, Upil ada 84 judul baru selama pandemi doang. Comika Event semasa pandemi ngejual 18.300 tiket. Di masa pandemi dengan bikin event 28. Bahkan mungkin setelah tahun ini berakhir 30-an event yang dikerjakan. Pecahkan cerita bahwa selama pandemi, karena dia lahir juga di tengah-tengah pandemi sebenarnya, itu 12.000 orang udah belajar stand up comedy bersama dengan Pecahkan. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya pandemi tidak membuat pelawak itu jadi tidak bisa hidup. Pandemi hanya mengubah formatnya. Dan kami siap untuk ikut berubah, kami siap untuk melaksanakan janji kami. Bahkan di meeting-meeting ya, dan enaknya karena sekarang meeting via Zoom ada rekamannya. Gue pernah bilang sama anak-anak di kantor, di meeting gue bilang justru sekarang ini adalah waktunya untuk kita memastikan untuk menunaikan janji kita. Sekarang ini adalah waktunya untuk memastikan bahwa kita ngebantu komika hidup dari karya. Dan banyak orang cerita, dan mungkin lu juga udah tahu,
Banyak orang benar-benar selama pandemi itu hidupnya dari digital download yang Upil siapkan gitu, Lutfian siapkan. Hidupnya benar-benar dari situ. Sehingga janji kita untuk memastikan Komika bisa hidup dari karya tetap terlaksana. Ada juga stand up comedian yang bilang selama pandemi job stand up-nya cuma datang dari Comika Event. Dan walaupun kami nggak pengen seperti itu, pengennya semuanya juga ada. Cuman janji kami adalah memastikan pelawak bisa terus ngelawak selama pandemi. Terutama yang terdekat sama gue adalah Komika. Udah gitu doang. Orang-orang yang ada di perusahaan ini cuma pengen satu. Kami cuma pengen stand up comedy terus ada. Dan stand up comedy hanya akan sekuat pelakunya. Dan itulah kenapa kami fokus untuk memastikan Komika bisa hidup dari karya.